Yaren bahkan sempat mengatakan kepada Billy, bukannya acaranya di villa ya, ini kok malah di tenda pengungsian katanya. Karena betul Wak, lokasi tersebut tidak sesuai dengan teaser acara. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di hari Selasa ini Nadia akan menceritakan sebuah sejarah kegagalan festival musik yang pernah terjadi di Bahamas pada tahun 2017 lalu. Sebelum aku mulai ke kisahnya, aku mau ngucapin selamat datang buat kalian yang mungkin baru join di video aku kali ini. Perkenalkan, aku Nadia Omara. Aku upload video setiap hari Selasa, Kamis sama Sabtu, membahas cerita-cerita menegangkan, menyeramkan, dan juga menarik. Jadi biar kalian gak ketinggalan juga kisah-kisah menariknya, kalian boleh langsung klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi festival musik yang akan aku ceritakan ini namanya Fire Festival, Wak, dimana penonton yang hadir diiming-imingi suasana pantai yang indah, penginapan villa mewah, transportasi pakai jet pribadi ya, makanan yang disajikan oleh chef-chef internasional, dan hal-hal menarik lainnya, Wak. Tapi waktu sampai di lokasi, mereka malah dibiarkan terlantar tanpa penginapan layak. Pokoknya apa yang sudah diiklankan oleh pihak penyelenggara festival sangat jauh dari kenyataan yang mereka berikan kepada para pengunjung, Wak. Jadi gimana kisah lengkapnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke Wak, jadi Fire Festival ini adalah sebuah acara festival musik mewah, Wak, yang rencananya akan diadakan di sebuah pulau pribadi yang dikelilingi oleh villa-villa mewah dan memiliki fasilitas kapal yacht mewah, bungalow, dan juga jet ski. Nah, festival ini, Wak, digagas oleh pelaku bisnis Billy McFarland dan rapper terkenal Ja Rule. Dan sedikit info tentang pertemuan Billy sama Ja Rule nih, Wak, ya. Jadi Billy ini bertemu Ja Rule ketika Billy mencoba menyewa Ja Rule untuk sebuah acara gathering kantornya. Nah, pada saat itu juga Billy mengatakan bahwa dia ini harus menghubungi banyak orang lah gitu untuk dapat menghubungi Ja Rule kan. Dan sampai akhirnya ketika Billy ini berhasil menghubungi Ja Rule, dikabarkan mereka berdua langsung cocok, Wak. Ja Rule pun akhirnya dijadikan sebagai brand ambassador bisnisnya Billy yang bernama Mike Naces waktu itu. Mike Naces ini kayak kartu kreditnya kaula muda lah, Wak, kalau nggak salah juga bermasalah itu. Nah, seiring berjalannya waktu, Wak, Billy ini kemudian mendirikan Fire Media dan juga mengeluarkan Fire App. Nah, aplikasi Fire App ini dimaksudkan untuk beroperasi seperti Tinder, tapi bedanya, Wak, Fire App ini memasangkan pengguna dengan artis yang nantinya artis tersebut dapat menolak atau menyetujui permintaan untuk dipesan untuk sebuah acara dan menetapkan biaya pemesanan mereka sendiri gitu. Nah, dari sinilah, Wak, Fire Festival ini lahir. Nah, Billy dan timnya pun ingin mempromosikan aplikasi Fire App tersebut dengan mengadakan festival musik Fire Festival ini. Nah, Fire Festival sendiri, Wak, direncanakan akan diadakan pada tanggal 28 sampai 30 April dan juga 5 sampai 7 Mei 2017 di sebuah pulau eksotis pribadi bernama Norman's Cay, Wak, dengan target kapasitas penonton 10.000 orang. Nah, pulau tersebut, Wak, dikabarkan bekas pulau pribadi Carlos Lehder Rivas, yaitu gembong kartel Medellin, Wak. Jadi kayak jaringan organisasi pemasok dan penyelundupan obat-obat terlarang lah di kota Medellin itu, Kolombia. Dan Carlos ini mendirikan kartel tersebut bersama Pablo Escobar, gembong narkoba yang paling besar itu. Dan Billy pun telah berhasil kan menyewa pulau Norman's Cay itu dari pemiliknya. Pada saat itu tidak ada informasi siapa yang punya pulau itu waktu itu, Wak. Pablo sama Carlos kan udah meninggal kan. Dan pemilik pulau tersebut memberikan persyaratan yang ketat apabila Billy ingin menyewa Norman's Cay. Apa persyaratannya? Persyaratannya adalah bahwa dalam materi promosi Fire Festival, pihak penyelenggara festival ini tidak boleh sama sekali menyebutkan nama Pablo Escobar. Billy pun menyanggupi lah kan syarat tersebut dan melanjutkan persiapan untuk menggelarkan Fire Festival. Kemudian pada Desember tahun 2016, Wak, penyelenggara pun akhirnya merekrut sekelompok influencer yang gak main-main mereka ini, Wak. Dan mereka ini disebut dengan Fire Starters. Nah, mereka ini siapa? Kendall Jenner, Ashanti, bukan Ashanti Anang tapi Bella Hadid, Emily Ratajkowski, dan juga Hailey Baldwin, Wak. Influencer besar ini. Dan para influencer ini pun dibayar untuk mempromosikan Fire Festival. Nah, kemudian pada tanggal 12 Desember tahun 2016, kampanye pemasaran Fire Festival pun resmi diumumkan oleh para influencer ini dengan mulai mempost teaser video Fire Festival melalui sosial media mereka. Dan dalam video tersebut, Wak, pihak penyelenggara pun menjanjikan pengunjung dengan akomodasi mewah tadi, makanan dari chef handal. Ada juga nanti sesi yoga di tepi pantai, aktivitas olahraga air, dan juga aktivitas seni lainnya. Pokoknya ada petualangan terbaik lah gitu. Dan selain itu juga mereka juga menawarkan, Wak, perburuan harta karun senilai $1 juta yang nanti tersembunyi itu di sekitar pulau, dan juga kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati
menikmati after party bersama para artis besar ya kan. Jadi kita nonton festival musik itu sama artis-artis besar gitu, Wak. Ada 33 jajaran artis yang dikabarkan akan manggung, termasuk Pusha T, Tyga, Blink-182, Major Lazer, Disclosure, dan lain-lainnya, Wak. Nah, strategi marketing yang gila-gilaan ini akhirnya membuat tiket langsung ludes terjual dalam waktu yang cukup singkat, Wak. Baru sekali di-push aja tuh, di-publish aja video teaser mereka tuh langsung ludes tiketnya. Dan pihak Fyre Festival telah berhasil menjual tiket harian dari harga $500 sampai $1.500 Amerika, waktu sekitar 7 juta sampai 21 jutaan kalau sekarang. Dan ada juga tiket paket VIP, Wak, termasuk tiket pesawat dan akomodasi tenda mewah tuh seharga $12.000 atau sekitar 170 juta rupiah. Aku ngeluarkan 170 juta rupiah buat festival, entah festival apa yang mau ku tengok, belum tentu One Act 2 juga mau ku tonton, Wak. Lah kan kadang orang kaya ya bebas, Natko jangan protes, maaf. Dan betul, Wak, memang dalam sekejap tiket yang VIP ini pun ada ludes blas, udah nggak ada sisa. Udah keluar duit beli tiket untuk pergi festival kan, nggak tahu mereka ini orang-orang kaya ini nggak tahu kalau ternyata ada masalah yang akan mereka hadapi. Lanjut. Nah, jadi, Wak, dalam persiapan Fyre Festival ini, Billy dan Jarul juga langsunglah mengumpulkan para ahli untuk mendesain sarana dan prasarana yang telah mereka janjikan kepada para pemegang tiket, ya kan? Dari tata letak villa tempat tinggal mereka, panggung, sound system, restoran, toilet, dan segala macam hal yang memang dibutuhkan. Dan dalam persiapan ini, Wak, salah satu tim Fyre Festival yang waktu itu bernama Kate, yang memang bertanggung jawab dalam penataan villa tempat tinggal pengunjung festival ini, sempat mengatakan kayaknya mustahil lah Billy kita dapat menempatkan 10.000 orang di Norman's Cay ini. Nah, Kate ini pun kemudian menyarankan agar para pengunjung ini ditempatkan di kapal pesiar yang standby di dekat Norman's Cay. Nanti di saat sebelum dan sesudah acara, mereka ini akan diseberangkan menggunakan kapal yang lebih kecil gitu. Tapi, Wak, usulan si Kate ini tegas ditolak sama si Billy dan beberapa tim lainnya. Mereka berpendapat bahwa Norman's Cay cukup kok untuk menampung 10.000 orang beserta sarana dan prasarananya gitu. Kate yang pada saat itu memang cukup yakin bahwa hal itu adalah hal yang sangat mustahil, tetap mempertahankan pendapatnya, Wak. Akhirnya karena hal ini pun Kate ini dikeluarkan dari tim Fyre Festival. Kasian ya. Lalu beranjak lagi ke tanggal 12 Januari tahun 2017, 4 bulan sebelum acara, Wak, pihak penyelenggara festival mengeluarkan video teaser lagi, Wak, berdurasi sekitar 2 menit dan mengumumkan Fyre Festival akan diadakan di pulau pribadi yang pernah dimiliki oleh Pablo Escobar. Mereka mencantumkan, Wak, owned by Pablo Escobar. Ya, itu syarat ketat, nggak boleh dilanggar, kawan. Nah, pihak penyelenggara jelas kan tidak mengindahkan ketentuan awal si pemilik pulau, ya kan? Nggak boleh sebut kalau pulau ini pernah dimiliki Pablo. Nah, akibat dari pelanggaran tersebut, Wak, pihak manajemen pulau pun membatalkan izin diadakannya Fyre Festival di Norman's Cay. Nah, ketika mereka diusir dari Norman's Cay itu, mereka cuma punya waktu 4 bulan nih, Wak, sebelum event tersebut digelar, ya kan? Macam mana? Belum jadi apa-apa, pulau belum tahu di mana. Akhirnya Billy sama Jarul pun harus langsung nih mutar otak untuk mencari solusi dari masalah ini. Mereka pun langsunglah mencari beberapa pulau kecil lain kan di sekitarnya Bahamas. Akhirnya 2 bulan, Wak, sebelum festival ini dimulai, mereka menemukanlah ada satu pulau yang bisa dijadikan tempat untuk melangsungkan acara tersebut. Nah, pulau ini bernama The Great Exuma, Wak. Pulau ini sebenarnya bukan pulau pribadi atau terpencil. Sebaliknya malah, Wak, pulau ini adalah pulau dengan total penduduk sekitar 6.000-an jiwa. Nah, di pulau ini pihak penyelenggara diberikan tempat nih oleh pemerintah Bahamas. Ada sebuah lahan pengembangan bernama Rocker Point, Wak. Nah, area ini, Wak, area tandus, tempat dimana penduduk sempat nyimpan kapal mereka. Di sini nggak ada villa, nggak ada sinyal, Wak, nggak ada festival fasilitas mewah. Yang hanya ada beberapa traktor yang berserakan, pasir hitam. Belum siap, nggak mungkin ini mau diadakan festival di sini gitu. Dan Billy, Wak, tidak pernah mengumumkan perubahan ini kepada para pemegang tiket. Dia hanya mengganti nama pulau di iklan promosi menjadi Fyre Cay. Awalnya kan Norman's Cay kan, digantinya Fyre Cay. Nah, materi yang dirilis oleh tim penyelenggara festival di media sosial pun terus mempromosikan tentang pulau pribadinya Escobar. Masih disembunyikan sama mereka, Wak, dengan memuat gambar peta yang dibuat seolah-olah Rocker Point ini adalah sebuah pulau tersendiri. Jadi kesan yang terlihat oleh pengunjung itu si Rocker
Point ini ya pulau tersendiri gitu, Wak. Padahal dia tersambung sama Great Exuma tadi kan. Nah, tanpa sarana dan prasarana, Wak, pihak penyelenggara ini hanya memiliki waktu kurang dari 2 bulan untuk mengubah Rocker Point ini menjadi Fire Cay, menjadi seperti apa yang mereka janjikan kepada para pemegang tiket. Billy McFarland sebagai CEO pun, Wak, langsung memperkerjakan penduduk lokal untuk membangun Fire Cay ini. Siang malam, Wak, para pekerja ini banting tulang untuk membangun tenda, tua panggung, dan sarana-sarana lainnya lah. Dan di saat ini konsultan acara yang disewa oleh Billy McFarland dan Jarul dari awal Fire Festival ini dicetuskan sudah menyarankan mereka untuk tunda aja lah dulu festival ini sampai tahun depan, karena bakal sangat sulit menyiapkan acara sebesar itu cuma dalam waktu 2 bulan. Acara sebesar Fire Festival yang kalian rencanakan ini membutuhkan 1 tahun tambahan untuk perencanaan, persiapan, dan pembangunannya. Tapi pada saat itu lagi-lagi Billy tetap bersikeras untuk tetap menyelenggarakan acara tersebut karena memang kan tiketnya sold out. Nah, selain memang dikejar waktu, Wak, Billy ini juga masih mempunyai masalah finansial. Saat itu dia masih kekurangan dana untuk dapat menggelar Fire Festival, Wak. Nah, salah seorang konsultannya memperkirakan Fire Festival ini akan membutuhkan dana sebesar 50 juta dolar. Ya Allah, duit itu. Lagi-lagi, Wak, di saat Billy mendengar kisaran dana yang dibutuhkan, dia tidak terlalu percaya. Yang dia percaya adalah biaya untuk gelar Fire Festival masih bisa dipres lagi kok, lebih murah gitu. Dia pun akhirnya melanjutkan lagi rencananya dengan perhitungannya sendiri. Billy kemudian mencari investornya yang mau membiayai acara, ya kan. Dan dikabarkan ada seorang pebisnis yang bernama Carola Jean yang memberikan Billy 4 juta dolar, 56 miliar, Wak, kurang lebih. Tapi dana itu jelas masih kurang kali untuk membiayai seluruh acara. 50 juta dolar yang dibutuhkan masih ada 4 juta aja. Karena kan itu Billy harus masih menyewa villa mewah seharga 10 juta dolar, 131 miliar, Wak. Belum lagi dia menjanjikan akomodasi modern dan eco-friendly-nya itu. Ada lagi makanan dari selebriti chef, ya kan. Hadirnya artis papan atas, mau dapat duit dari mana kau? Dan dari sini Billy pun dikabarkan langsung mulai memotong biaya secara ekstensif. Dia dan timnya pun menghitung ulang deposit untuk bintang tamu, makanan, infrastruktur, dan staff. Mereka juga mencoret segala biaya yang bisa dicoret, dan Billy bahkan mengganti, Wak, villa-villa mewah yang sudah dijanjikan dia itu dengan tenda-tenda yang digunakan untuk bencana alam. Kalian bayangkan, kalian beli 7 juta dolar, kalian dapat itu tenda-tenda bencana alam. Minimal itu yang 500 dolar. Macam mana yang bayar 12.000 dolar? Dah. Nah, terus, Wak, pada Maret 2017, sebulan sebelum festival dimulai, Billy pun menyewakan produser acara bernama Yaron Levy. Nah, ketika si Yaron ini tiba di Rocker Point itu, dia kaget sekaget-kagetnya ketika melihat situasi dan kondisi di sana. Dia merasa bahwa ekspektasi acara terlalu tinggi untuk diselenggarakan di tempat kayak gini. Yaron bahkan sempat mengatakan kepada Billy, bukannya acaranya di villa ya, ini kok malah di tenda pengungsian, katanya. Karena betul, Wak, lokasi tersebut tidak sesuai dengan teaser acara serta sketsa yang panitia up di website Fire Festival. Kan mereka memang share sketsa bagaimana bentuk villa yang akan kalian tempati kan. Ini jauh kali berbeda. Balik lagi, Yaron pun kemudian menyarankan kepada Billy dan Jarul, Wak, tunda acara ini sampai November aja. Dan Yaron juga menyarankan tim panitia untuk menjelaskan alasan penundaan kepada para pemegang tiket. Jelasin aja, mereka pasti bakal ngerti. Karena kalau nggak ini kalian lakukan, rusak nama kalian, kata Yaron. Tapi lagi-lagi, Wak, saran dari si Yaron ini tidak diindahkan oleh Billy. Dia tetap dengan keputusan untuk melanjutkan acara sesuai rencana. Billy kemudian memutar otak lagi untuk mendapatkan uang dari mana untuk membiayai Fire Festival. Dia pun kemudian, Wak, langsung mengumumkan kepada para pemegang tiket bahwa event Fire Festival ini akan menjadi event yang cashless dan cardless juga. Jadi transaksi yang akan dilakukan pada saat festival berlangsung nggak boleh pakai uang cash dan juga tidak bisa menggunakan kartu ATM dan sejenisnya lah di sana. Dan dari situ Billy bilang kalau para pemegang tiket harus membeli gelang digital macam smartwatch yang digunakan teknologi RFID, Wak. Dimana gelang tersebutlah, Wak, yang nanti akan digunakan sebagai media pembayaran selama festival ini berlangsung. Ya, jadi para pemegang tiket ini diharuskan mentransfer sejumlah dana ke gelang tersebut, gelang digital tersebut. Nah, gelang digital itu. Tapi yang tidak dipikirkan oleh Billy, atau memang udah dipikirkan nih, Wak, dan memang dianya aja yang ngeyel, ha. Di Great Exuma itu kan tadi koneksi internet nggak sebagus di kota New York atau kota-kota besar lainnya, ya kan? Terus jadikannya gelang digital sebagai media pembayaran bagi para pengunjung. Itu kan ide yang sangat riskan dan gila juga gak sih, Wak? Tapi memang mungkin Billy ini udah dasarnya dablok mungkin ya, mungkin udah juga dia kayak kehabisan akal.
Festival, dia tetap menjalankan ide tersebut, Wak. Pihak penyelenggara atas perintah Billy pun mengirimkan email ke seluruh pemegang tiket untuk mengisi gelang digital mereka ini dengan deposit 300 sampai 500 dolar per hari. Jadi kalau si pemegang tiket ini akan berada di Fire Festival selama 3 hari, ya kalikan aja 3. Jadi deposit yang memang harus didepositkan oleh mereka sekitar 900 sampai 1.500 dolar totalnya. Dan dari ide ini, Wak, Billy pun berhasil mengumpulkan sekitar 2 juta dolar baru. 2 juta dolar yang kemudian dana itu dia gunakan untuk membayar kebutuhan festival. Nah, pada hari-hari menjelang festival, Wak, semakin banyak lagi masalah berdatangan. Kayak si Mayer Lazer, salah satu bintang tamu Fire Festival, mengkonfirmasi di sosial media mereka bahwa mereka belum memberi jawaban atas kehadiran mereka meskipun telah diiklankan oleh pihak Fire Festival. Terus yang kedua, catering baru dengan total anggaran 1 juta dolar telah diperkerjakan, berkurang drastis, Wak, dari 6 juta dolar yang memang semula dialokasikan untuk menyediakan apa yang dijanjikan sebagai masakan pulau yang unik dan otentik. Dan yang ketiga, panitia belum menemukan vendor yang pasti untuk mengangkut pengunjung VIP ke Great Exuma. Ini orang kaya kalian 12.000 dolar baru tiketnya aja nih, belum ada, belum temu vendornya siapa. Dan selanjutnya juga banyak artis yang mengaku belum dibayar dan mengkonfirmasi kehadiran mereka, Wak. Aku nggak kebayang lah kalau jadi si Billy sama Jarul, ha. Nih, Wak, ya, H-1 Fire Festival seakan belum cukup masalah yang dihadapi pihak penyelenggara. Dini hari, di tanggal 27 April itu, sehari sebelum festival diselenggarakan, Wak, hujan lebat turun di Great Exuma. Itulah merendam semua tenda-tenda pengungsian para pengunjung. Itu udah cuma tenda, terendam pula, Wak, pasir hitam. Kasur-kasur yang belum sempat dimasukin ke dalam tenda yang masih berada di luar tenda basah semuanya, Wak. Sarana dan prasarana di lokasi festival pun belum juga selesai. Ditambah lagi pada hari itu Blink-182, sang gestar, mengundurkan diri dari acara tersebut H-1. Karena iyalah mereka nggak yakin nih dengan kualitas panggung dan sound system yang memang telah disediakan oleh pihak Fire Festival, ya kan. Dan di saat ini, Wak, pihak Fire Festival udah nggak bisa lagi mengelak dari apa yang akan terjadi. Di sini chaos dimulai, Wak. Ya, penerbangan pertama dari Bandara Internasional Miami ke Bandara Internasional Exuma mendarat nih jam 6.20 pagi. Dah, beberapa pengunjung nih, orang-orang kaya ini udah sampai, Wak, di Great Exuma untuk menghadiri Fire Festival kan. Sementara waktu pengunjung udah sampai, dialihkan nih terlebih dahulu sama mereka menuju restoran pinggir pantai. Dan mereka dibiarkan menunggu selama 6 jam di sana, Wak. Ya Allah, 6 jam sebelum akhirnya mereka dibawa ke lokasi festival nih oleh panitia kan. Mereka dibawa pakai bus sekolah. Ya, udah sampai di sana. Betapa terkejutnya mereka ketika mereka diturunkan di sebuah area terpencil berpasir hitam, di mana mereka masih bisa melihat banyak pekerja konstruksi berkeliaran di sana. Pick up dan truk juga masih ada di mana-mana. Mereka nggak nyangka sama sekali bahwa lokasi tersebut adalah lokasi Fire Festival. Mereka pikir mereka di prank, enggak nih. Jangan-jangan bukan di sini nih tempatnya. Kita di prank ini. Jalan lagi lah kita ke sana kayak gitu, Wak. Sangat jauh kali dari apa yang diiklankan oleh pihak penyelenggara. Kalian bayangkan kalau kalian jadi orang-orang kaya ini. Di tengah kebingungan ini, Wak, mereka langsung lah diarahkan lagi ke sebuah bungalow nih, tempat mereka mendaftar untuk mendapatkan tenda. Meski waktu itu baru 500 orang yang datang, baru berapa persennya lah yang datang dari 10.000 orang itu. Baru 500 orang yang datang nih, Wak, ya. Tenda pengungsian di sana pun nggak cukup untuk nampung 500 orang ini. Akibatnya ya banyak lah dari pemegang tiket yang harus tidur di luar tenda. Mana lagi di dalam tendanya seala kadarnya kali kayak gitu, cuma ada kasur bantal aja. Dari sinilah banyak dari mereka langsung mengupdate situasi Fire Festival melalui sosial media mereka dan menginfokan bahwa di lokasi tersebut jauh dari perkiraan mereka, dan di sana mereka mengeluh meminta tolong karena mereka kekurangan air dan tidak ada keamanan yang ketat, kekurangan tenaga media dan staff, dan juga kekurangan toilet. Dan lebih parahnya lagi, Wak, makanan-makanan mewah yang sudah dijanjikan ternyata pada kenyataannya hanya potongan roti,
pakai keju, lengkap dengan dressing salad ala kadarnya, yang disajikan menggunakan wadah styrofoam. Dan keadaan di lokasi event ini Wak diperparah ketika malam tiba. Pihak penyelenggara ternyata tidak menyediakan cukup penerangan di sekitar lokasi festival Wak, sehingga para pengunjung pun ya kesulitan lah untuk berjalan di lokasi festival. Nah parahnya lagi karena gelap Wak, banyak orang, rame orang di sana, ya banyaklah pengunjung yang kecurian. Nah naas ya para pengunjung nggak sampai di sini aja biar kalian tahu. Hal yang bikin mereka geram juga nih Wak ya, adalah ketika tim logistik Fire Festival datang memberikan koper mereka. Ya, nah di saat ini Wak, tim logistik hanya berkata, silakan cari tas kalian masing-masing, katanya. Para pengunjung yang mendengar ini pasti kesel kan, karena memang koper yang tim logistik bawa ini Wak nggak sedikit, 1 kontainer penuh Wak, dan mereka harus mencari koper mereka di tengah malam tanpa penerangan dan pencahayaan yang terang tuh ha. Dan juga koper mereka ini nggak dikasih nama pula sama tim logistik. Terus ada juga beberapa koper-koper yang sama bentuknya, jadi mereka harus buka-buka koper itu untuk memastikan tuh koper dia apa nggak. Kebayang chaosnya malam itu kan Wak. Mungkin ada Wak di sini yang bertanya, kenapa orang-orang ini nggak balik aja Nat? Permasalahan pertamanya Wak gini, para pengunjung ini kan udah dianjurkan tidak membawa uang cash kan sama panitia, sehingga banyak dari mereka yang terjebak di lokasi. Dan kalaupun ada yang bawa uang cash, hampir seluruh penginapan di Great Exuma itu udah full book, karena di waktu yang bersamaan di Pulau Exuma itu juga sedang mengadakan acara tahunan lokal. Jadi hotel-hotel dan penginapan sejenisnya udah di booking lah oleh pengunjung lain dari beberapa bulan sebelumnya kan. Nah di saat para pengunjung ini merasa kesal dan juga tidak percaya karena sudah merasa tertipu oleh pihak Fire Festival, menjelang malamnya Wak, sekelompok musisi lokal naik ke panggung. Dia mainlah selama beberapa jam. Satu-satunya penampilan yang tampil di acara tersebut Wak, nggak ada artis-artis papan atas, cuma band lokal aja. Pihak panitia di sana mungkin masih berusaha kan untuk menghibur para pengunjung, tapi jelas hal ini nggak berhasil, bikin gondok. Akhirnya pihak penyelenggara pun yang memang menyadari bahwa acara tersebut menjadi petaka, langsung membatalkan event tersebut esok paginya dan berjanji akan memulangkan para pemegang tiket kembali ke Miami sesegera mungkin. Nah penerbangan pertama kembali ke Miami ini berangkat sekitar 1.30 pagi Wak, yaitu tanggal 28 April tahun 2017. Setelah ditunda selama beberapa jam juga nih karena memang ada masalah manifest penerbangan. Dan selama menunggu ini Wak, penumpang dikunci di terminal bandara itu tanpa akses makanan, air, dan AC. Bahkan ada seorang penumpang ingat betul bahwa setidaknya ada 1 orang pingsan karena panas dan harus dirawat di rumah sakit. Nah, apa kabar panitia di sana Nat? Nah di hari yang sama si Billy ini pun akhirnya langsung angkat suara ke beberapa media dan mengatakan, saya dan tim saya kewalahan dan tidak memiliki pandangan ke depan untuk menyelesaikan semua masalah di Fire Festival. Bukan permintaan maaf Wak, hanya pernyataan bahwa dia ini telah kewalahan aja gitu. Enteng kali kau. Yang kasihan tuh Wak, panitia atas keoptimisan kau tuh Wak. Dicecer, diburu, sampai ada digebuin Wak. Itu para pekerja lokal konstruksi yang ada di sana kabur semuanya. Mereka pun juga menuntut, mana bayaran kami bekerja siang malam kok belum dibayar. Bisa-bisanya kau cuma bilang kau kewalahan, gak minta maaf pula kau Billy. Dan karena chaos ini Wak, pastinya pihak penyelenggara Fire Festival digugat sebagai hasil dari kacaunya festival tersebut. Billy dan Jarul menjadi subjek gugatan $100 juta di negara bagian California Wak. Nah selama 2017 sampai 2019 Fire Festival ini sudah digugat sebanyak 8 kali, dimana dalam 8 gugatan tersebut terdapat gugatan kasus seperti penipuan, pernyataan palsu, pelanggaran kontrak, sebagian karena memang keputusan penyelenggara untuk membuat festival tanpa uang tunai sehingga peserta tidak membawa uang kan. Terus yang keempat, pelanggaran perjanjian itikat baik. Hal ini diakibatkan catering. Terus selanjutnya kesalahan penyajian yang lalai. Terus juga pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen, karena kan tadi kekurangan fasilitas dasar. Para tamu harus tidur di tenda dengan selimut basah. Bahkan ada juga yang di luar tuh tidak ada pancuran atau kamar mandi komunal seperti yang sudah dijanjikan, malah ada peace spot Wak yang hanya tersedia 1 untuk setiap 200 meter. Dan insiden dimana para peserta ini dikunci di bandara ya kan. Terus selanjutnya pertanggungjawaban bagi influencer yang sudah ikut mempromosikan Fire Festival. Ada lagi skema yang memang digunakan oleh Billy dan timnya adalah skema Ponzi untuk mengelabui orang. Dan juga tuntutan agar pihak Fire Festival ini membayar pekerja dan restoran lokal di Great Exuma yang telah mengalami kerugian lebih dari $50.000.
Nah, Jarul awalnya Wak disebut sebagai co-terdakwa, tetapi kemudian dikeluarkan dari gugatan setelah perjanjian pribadi yang memang dirahasiakan dengan pihak pengadilan. Nggak tahu aku itu apa. Dan Jarul juga mengatakan pada Januari 2019 bahwa saya ini juga sudah ditipu oleh si Billy. Dia pun juga korban si Billy, Wak. Lalu pada bulan Maret tahun 2018, Billy pun mengaku bersalah atas tuduhan penipuan untuk menipu investor dan pemegang tiket, dan juga tuduhan menipu vendor. Dan di Oktober tahun 2018-nya Billy dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda 36 juta dolar atau sekitar 368 miliar rupiah, Wak. Ya Allah, banyak kali. Kementerian Pariwisata Bahamas juga meminta maaf, Wak, atas nama negara dan membantah bertanggung jawab atas bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Dan influencer yang telah dibayar untuk mempromosikan Fire Festival di Instagram termasuk Kendall Jenner, ya kan, Bella Hadid, Emily Ratajkowski, dan juga Hailey Baldwin, dan beberapa influencer lainnya menghapus post mereka tentang Fire Festival di sosmednya. Iyalah. Nah, jadi itu dia, Wak, kisah tentang kegagalan Fire Festival. Gimana menurut kalian? Kalau menurut aku nih, Wak, ya, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil juga sih dari kisah ini. Pertama nih, jadi optimis tuh bagus, tapi jangan lupa juga jadi realistis, Wak, ya. Karena menurut aku ya, kalau aja si Billy ini juga realistis, bukan optimis aja, pasti acaranya bisa berjalan dan bisa jadi lebih bagus malah, nggak sih? Kalau aja dia menurunkan egonya, di saat tahu mustahil segala persiapan bisa selesai tepat waktu, ya kan? Tapi entahlah, Wak, ya, kurang jelas juga nih intensinya si Billy ini buat apa? Emang buat ngambil uang orang-orang aja kah, atau enggak gitu loh? Dan juga pelajaran lainnya bagi para influencer atau orang yang memiliki banyak followers di sosial media, ini aku ngomong sama diri aku sendiri juga nih, Wak. Harusnya memang lebih memahami lagi apa yang sedang dipromosikan kan. Jangan asal ikut aja. Walaupun memang bayarannya menggiurkan. Karena kan tidak menutup kemungkinan ada followers yang juga bisa dirugikan kalau nggak berhati-hati kan dalam mempromosi sesuatu. Ya, Nat, ya, tolong, Nat, lihat dulu bibit bebet bobot apa yang mau aku promosikan. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.